Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak di antara kita yang tahu tentang cerita Samson dalam literatur Islam. Samson dikenal dengan nama Syam'un al-Ghazi. Beliau adalah seorang nabi yang sangat perkasa dan dibekali dengan mukjizat yang sangat dahsyat. Kisah nabi atau Samson ini merupakan kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab. Kisah ini begitu melegenda jauh sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Lantas, seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama. Dikisarkan dalam kitab Durratun Nasihin pada bab Lailatul Qadar bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat berita dari seorang yang tua dari kaum Israel tentang kisah seorang pejuang yang bernama Syam'un al-Ghazi. Dalam ceritanya, Syam'un al-Ghazi atau yang sering disebut dengan Samson adalah seorang nabi dari Bani Israel yang diutus di Romawi. Beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi suatu kaum yang menentang kalimat tauhid. Kekuatan dan keperkasaan yang diberikan oleh Allah tersebut digunakan oleh Samson untuk menentang Raja Israel yang menjadi penguasa kaum kafirin saat itu. Berbagai upaya dilakukan untuk menaklukkan Nabi Syam'un, namun semuanya sia-sia. Hingga akhirnya, datanglah seorang penasihat kerajaan dan memberikan usulan kepada Raja Israel tersebut untuk membuat sayembara. Barang siapa yang dapat menangkap Syam'un al-Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Sayembara tersebut pun segera diumumkan oleh sang raja kepada seluruh penduduknya. Istri Nabi Syam'un yang juga adalah seorang yang kafir, akhirnya mendengar sayembara tersebut dan ia tertarik untuk mendapatkan hadiah. Pihak kerajaan menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah, tentunya dengan syarat ia harus bisa melumpuhkan suaminya. Orang-orang kafir itu kemudian memberikan ide agar istri Nabi Syam'un mengikat tangan dan kaki suaminya sewaktu beliau tidur. Di hari pertama, istri Nabi gagal karena ketiduran yang disebabkan suaminya terlalu lama mengerjakan sholat malam, sehingga ia tak kuasa menahan kantuk yang amat sangat. Memang begitulah Nabi Syam'un alaihissalam, tidur beliau sedikit karena malamnya hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada hari yang kedua, istri Nabi Syam'un ini berhasil mengikat suaminya dengan seutas tali yang kuat ketika beliau tidur. Tatkala Nabi Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia terkejut karena kedua kakinya sudah terikat. Beliau pun berkata, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Istrinya kemudian menjawab, "Aku yang mengikat, hanya sekedar untuk menguji sampai sejauh mana kekuatanmu." Dengan mudah Nabi Syam'un dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa, lalu kemudian beliau bergegas menuju tempat ibadahnya. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua itu. Setelah kejadian tersebut, orang-orang kafir itu kemudian datang lagi kepada istri Nabi Syam'un dengan membawa rantai untuk diberikan kepadanya, dan ia pun siap untuk mengikat suaminya lagi. Pada hari yang ketiga, ketika Nabi Syam'un sudah berhasil diikat, beliau berkata, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" tanya Nabi Syam'un dengan nada agak marah ketika bangun dari tidurnya. Istrinya kembali menjawab, "Aku yang mengikatmu, sekedar untuk menguji." Namun seperti biasa, dengan sekali hentakan, Nabi Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu beliau segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian istrinya pun segera membujuk Nabi Syam'un agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimilikinya. Singkat cerita, setelah berbagai desakan dari istrinya, Nabi Syam'un akhirnya menceritakan tentang kelemahan dari kekuatan yang dimilikinya. Beliau berkata, "Wahai istriku, aku adalah seorang wali di antara wali-wali Allah. Semua orang di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkanku. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia, kecuali rambut panjangku ini." Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya pada saat Nabi Syam'un tidur, mulailah istrinya ini mengikat tangan Nabi Syam'un dengan 4 helai rambut dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Nabi Syam'un sementara beliau tetap dalam tidurnya. Lalu kemudian dengan bantuan dari petugas kerajaan, Nabi Syam'un pun dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka juga memotong kedua telinga, bibir, serta kedua tangan dan kakinya. Lalu beliau diikat di sebuah tiang sambil dipertontonkan di istana raja. Mendapat siksaan yang sangat berat dari Raja Israel, Nabi Syam'un pun kemudian berdoa,
beliau memulai doanya dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi kekuatan kepadanya, yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan izin Allah, Nabi Syam'un menggoyangkan tiang istana raja. Hanya beringsut sedikit saja maka putuslah tali rambut itu. Bahkan tiang itu pun roboh menimpa raja bersama seluruh khalayak istana, termasuk istrinya yang durhaka dan orang-orang yang telah menyiksanya. Hanya Nabi Syam'un sendiri yang selamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan seluruh anggota badan Nabi Syam'un yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Dan setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa berhenti. Bukan cuma itu, Nabi Syam'un pun bertekad akan tetap menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam harinya beliau lalui dengan memperbanyak sholat malam, sedangkan siangnya beliau berpuasa. Nabi Syam'un menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan hingga ajalnya tiba. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan tentang Nabi Syam'un, salah satu sahabat kemudian berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa di bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itulah yang kemudian dikenal dengan nama Lailatul Qadar. Teman-teman yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa hadis tentang Nabi Syam'un ini adalah termasuk kepada golongan hadis yang keabsahannya ataupun kepalsuannya belum bisa dipastikan, setidaknya karena 3 hal. Belum didapati dalam kitab-kitab hadis yang sahih, sanad hadis ini tidak disebut di dalam kitab Durratun Nasihin, dan perawi hadis tersebut tidak disebutkan. Maka kebenaran tentang kisah Nabi Syam'un ini pun belum bisa dipastikan secara absolut secara riwayat. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan menjadi pelajaran serta wawasan untuk kita semua. Kami mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama, tanggal, tempat, referensi atau apapun yang berkaitan dengan materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.